Kebangkitan Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar benar-benar merupakan kegembiraan yang telah turun dari langit kepada para siswa ini. Bagaimanapun, dengan api hati untuk memurnikan Do Uki di dalam tubuh mereka, kecepatan pelatihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, Suqian memimpin Xiao Yan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua di wilayah Akademi Dalam yang lebih dalam. Dia sudah mengirim seorang penatua untuk mengundang dokter peri kecil dan yang lainnya untuk masalah mengumpulkan pembantu. Pada saat Xiao Yan dan Suqian tiba di ruang pertemuan, dokter peri kecil, Zian, Xiao Li, dan beberapa ahli dari gerbang Xiao sudah duduk di dalamnya. Kelompok besar itu memandang Xiao Yan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. "Anak kecil, kamu akhirnya keluar." Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu juga Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ke Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Zian. Tatapannya menyapu keindahan besar dan kecil ini sebelum dengan menggoda berkata, "Setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Ci, jangan berpikir kata-kata manis bisa menghilangkan dosa besar kamu yang membuang kami untuk mencari kesenangan sendiri." Zian meringkuk mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberikan wajah Xiao Yan. "Dosa kepalamu?" Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap bagian atas kepala anak kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan dokter peri kecil yang tersenyum pelan. Suaranya lebih lembut saat dia berkata, "Apa kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini?" Masalah yang dia bicarakan secara alami adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. "Tidak apa-apa. Saya untuk sementara masih bisa menahannya." Dokter peri kecil menarik dan membelah sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya saat dia berbicara dengan lembut. Mata bergerak ungu keabu-abuannya berputar ke Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya, "Kamu telah maju lagi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan dokter peri kecil bahkan lebih besar dari elder pertama Suqian. Dia secara alami bisa melihat melalui perubahan auranya. "Batuk, jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat ada waktu luang. Sekarang, pertama-tama kita harus membahas hal-hal penting." Xiao Li tanpa sadar dan batuk kering. Dia kemudian mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil bergumam satu sama lain. Seluruh aula langsung tertawa terbahak-bahak saat kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Yan masih baik-baik saja, tapi rona memikat samar muncul di wajah pucat dokter peri kecil sebelum dia bisa menghentikannya. "Apakah sekarang ada aktivitas di pihak Han Feng?" Xiao Yan juga menarik perhatiannya. Wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik. Awalnya, saya mengira dia akan melarikan diri dari wilayah Black Corner. Tidak disangka bahwa dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li mengerutkan alisnya dan berkata, lembah api iblis adalah faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu iblis tanah tua, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak bisa diremehkan. Han Feng telah memanfaatkan lembah api iblis saat mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya dalam wilayah sudut hitam, dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terakhir saya, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi, daerah sudut hitam, yang dia punya hubungan baik dengan maksud untuk membentuk aliansi. Bahkan sekte Kaisar Hitam itu, orang tua Yingshan semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera dan dengan dingin tertawa, orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat apapun yang terjadi, dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah berusaha keras untuk membangun koneksi lamanya di wilayah Black Corner. Meskipun dia dikalahkan olehmu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Do Wuzong. Kemampuan memanggilnya dalam wilayah sudut hitam tidak berkurang sedikit pun. Jika kita benar-benar mengizinkannya untuk membentuk aliansi dengan faksi-faksi ini di dalam wilayah sudut hitam, sepertinya mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Suqian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami,
Kami hanya memiliki 2 elit asli Do Uzong, yaitu Dokter Peri Kecil dan saya. Elder Qian dan Elder Bai di dalam Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak atas masalah semacam ini. Misi mereka adalah untuk melindungi Akademi Jianan dari kehancuran. Karenanya, kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah sudut hitam berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li melanjutkan dengan sinis. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jarinya dengan lembut menepuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang faksi-faksi ini? Besok. Xiao Yan sedikit menurunkan dagunya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran saat dia dengan lemah berkata, kakak kedua, manuver semua ahli dari gerbang Xiao. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi yang memiliki hubungan baik dengan gerbang Xiao. Minta mereka untuk mengirimkan beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke lembah api iblis. Kali ini, saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan bisa kembali. Xiao Li mengangguk saat mendengar ini. Sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman buas saat dia berkata, lembah api iblis memiliki permusuhan yang dalam dengan gerbang Xiao kita. Kali ini, kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama dan membiarkan faksi lain di wilayah sudut hitam, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyinggung gerbang Xiao kita. Hubungan lembah api iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirimkan semua ahlinya. Kita harus benar-benar melenyapkannya di akarnya. Kekejaman juga melintas di mata Suqian. Cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diubah. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah api iblis. Senyuman tebal muncul di wajah mudanya. Semuanya harus berakhir. Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota perdamaian, Akademi Jianan, sesekali orang akan melihat sosok manusia yang berkedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rerumputan. Udaranya juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup tidak dapat menyebabkan pakaian sosok manusia ini berkibar sedikitpun. 10 orang ditambah dengan tenang berdiri saat angin menderu menghantam wajah mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang pindah karena ini. Semuanya berdiri dengan tenang. Aura tekanan samar yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung benar-benar sunyi. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di tempat pemimpin. Matanya tertutup sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia berkata dengan lemah, mereka ada di sini. Mereka akhirnya di sini. Lebih dari 10 bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala tidak lama setelah suara Xiao Yan terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang melesat. Mereka hanya secara bertahap mengurangi kecepatan mereka saat berada dalam jarak dekat dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. Hahaha, Kepala Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu masih baik-baik saja? 10 lebih sosok manusia bergegas turun. Pemimpin, yang tertawa terbahak-bahak adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan ketua Tai tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah sudut hitam yang memiliki kehadiran yang begitu mengesankan. Xiao Yan memandangi kepala geng singa liar ini, Wu Tai, yang pernah bekerja sama dengannya untuk menangani sekte awan berkabut, sebelum menangkupkan tangannya. Dia berbicara sambil tersenyum. Sikap mengesankan siapa yang bisa dibandingkan dengan Kepala Xiao? Saat ini, siapa di daerah sudut hitam tidak tahu bahwa kepala yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 tetua agung lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan hantu setan tanah tua tidak dapat kembali. Ceka-ceka, itu adalah ahli yang merupakan bintang 7 Do Uzong.
Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, bahkan ahli seperti itu telah mati di tangan kepala Xiao. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini kemungkinan akan menjadi milik gerbang Xiao di masa depan. Seorang wanita cantik berpakaian merah di sampingnya, yang memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutupi mulutnya dan tertawa dengan cara yang menawan. Tawa itu mengandung gairah. Wanita cantik ini secara alami tidak asing bagi Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kejahatan di bawah tubuh indah miliknya. Ceka-ceka, gerbang Xiao saat ini baru dibangun dalam beberapa tahun. Namun, itu sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang naik paling cepat yang pernah kulihat oleh diriku yang dulu. Penghargaan kepala Xiao untuk ini tentu saja tidak dapat disangkal. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak berbayang juga tersenyum dan setuju. Kepala Su dan Ying tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini semua hanyalah rumor palsu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit kaku. Sebuah suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga semua orang. Menurutku semua orang juga harus waspada dengan niat mengundang semua orang ke sini. Karena semua orang mau datang, kalian semua sudah mengambil sikap. Di antara yang hadir termasuk teman-teman yang telah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. Tentu, kalian semua harus tahu karakter saya. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang. Kelompok ahli yang telah diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di wilayah sudut hitam, mereka semua tidak berani meremehkannya. Ini karena mereka juga memahami dengan jelas bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai untuk bisa membiarkan dia berhutang budi pada mereka cukup besar. Saat ini, lembah api iblis sudah menurun. Di masa depan, kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan gerbang Xiao. Memberikan bantuan pada saat ini pasti akan memenangkan beberapa bantuan dari gerbang Xiao. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak membutuhkan banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari gerbang Xiao sebelum mereka dengan cepat bergegas. Setiap orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita. Saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh. Karenanya, masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala Xiao, kamu bisa yakin. Arogansi dan sikap tinggi hati yang biasa telah lama merusak pemandangan kami. Hari ini, kita akan meminjam angin dari gerbang Xiao untuk memberi pelajaran pada bajingan-bajingan ini. Tepat sekali. Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia menyakiti banyak orang dengan cara yang tidak terlihat. Aku yang dulu telah ditikam dari belakang beberapa kali. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Li setelah mendengar suara-suara mencari perang salib melawan lembah api iblis dan Han Feng. Senyuman melintas di matanya. Orang-orang ini sangat cepat untuk ikut-ikutan. Namun, mereka setidaknya membantu. Dengan bantuan mereka, lembah api iblis kemungkinan benar-benar akan dihilangkan dari wilayah sudut hitam. Baiklah, ini sudah sangat larut. Ayo mulai bergerak. Xiao Yan melihat ke langit sebelum menyela suara-suara yang mencari perang salib. Setelah itu, dia menoleh dan melambaikan tangannya ke hutan. Seseorang bisa segera mendengar beberapa suara gemerincing saat lusinan sosok manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya, mereka mengepakkan sayapnya dan tetap di udara. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Sepasang sayap tulang jernih menjulur dari punggungnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Melihat aksi Xiao Yan ini, Xiao Li, dan yang lainnya buru-buru bangkit. Hanya dokter peri kecil dan Sukian yang santai dan keren di antara kelompok itu.
Kaki mereka menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan seorang elit Douzong untuk berjalan di udara benar-benar membuat orang lain iri. Ketika Sumei dan para ahli lainnya melihat dokter peri kecil dan Suqian berjalan di udara dengan cara ini, hati mereka bergetar hebat. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan diam-diam bergumam, seperti yang diharapkan. Saat ini, ada total 2 ahli kelas Douzong di pihak Xiaoyan. Menambahkan ini ke kekuatannya yang menakutkan, yang benar-benar tidak cocok dengan levelnya, kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 elit Douzong. Barisan ini, tampaknya lembah api iblis benar-benar selesai. Sumei dan yang lainnya tidak berani mengendur saat pikiran ini melintas di hati mereka. Mereka buru-buru memanggil sayap Douki mereka dan bergegas ke langit. Melihat semua orang sudah siap, ekspresi Xiaoyan juga menjadi sedikit kaku. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke arah lembah api iblis. Sekelompok besar sosok mengikuti dari belakang. Gelombang niat membunuh yang samar menyebar. Lembah api iblis terletak di lembah besar dalam pegunungan di bagian utara, wilayah sudut hitam. Ukuran lembah ini tidak lebih kecil dari sebuah kota. Itu diisi dengan populasi yang besar. Sebagian besar orang adalah anggota eksternal dari lembah api iblis. Mereka yang bisa menjadi anggota lembah dalam kebanyakan adalah elit yang dipilih secara khusus dari kelompok sebelumnya. Biasanya, kelompok dalam hanya terdiri dari 10% anggota eksternal. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan lembah api iblis dipenuhi dengan orang-orang. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, itu terus berkembang di wilayah sudut hitam. Tentu saja, alasan terbesar untuk ini secara alami karena keberadaan hantu iblis tanah tua. Memiliki 7 bintang elit Douzong, lembah api iblis memiliki ibu kota untuk bersaing melawan wilayah sudut hitam. Prasyarat ini, bagaimanapun, adalah bahwa Xiaoyan tidak muncul. Dibandingkan dengan kesombongan dan sifat memerintah di masa lalu, lembah api iblis saat ini tidak diragukan lagi memiliki profil yang jauh lebih rendah. Setelah kehilangan beberapa ahli terkuat mereka, kekuatan lembah api iblis dalam wilayah sudut hitam mengalami kesulitan untuk mendukung sifat jelajah mereka yang tidak takut. Namun, unta yang akan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Terlepas dari bagaimana lembah api iblis telah menurun, itu masih memiliki cukup modal. Meskipun hantu setan tanah tua dan 3 tetua agung telah meninggal, mereka masih bisa bertahan di wilayah sudut hitam, terutama dengan penampilan Han Feng. Dia membiarkan lembah api iblis untuk memulihkan kekuatan. Seorang elit Douzong memiliki posisi dan pengaruh penting dimanapun seseorang berada. Ini terutama terjadi ketika Douzong ini adalah alkemis tingkat tinggi. Sejak Han Feng mengambil alih lembah api iblis, dia telah mengandalkan jaringannya di masa lalu untuk mengikat cukup banyak ahli yang merupakan individu bebas dalam wilayah sudut hitam. Selain itu, dia masih mengundang banyak faksi terkenal dari wilayah sudut hitam, dalam skala besar dengan maksud untuk membentuk aliansi untuk bersaing melawan gerbang Xiao yang semakin kuat dan Akademi Jianan. Harus dikatakan bahwa Han Feng di masa lalu memiliki reputasi bahwa orang biasa mengalami kesulitan mencocokkan di wilayah sudut hitam. Dengan mengeluarkan nama mantan Kaisar Pil, dia pada dasarnya menarik banyak orang dengan niat berbeda. Bahkan faksi yang kuat seperti Sekte Kaisar Hitam berhasil diundang olehnya. Harus dikatakan bahwa keuletan orang ini di wilayah sudut hitam memang sesuatu yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Lembah gunung yang sangat besar tampak seolah-olah digali dari gunung. Lingkungan lembah dipenuhi dengan bebatuan hitam pekat dengan kilau seperti emas yang samar-samar berkedip di atasnya. Mereka adalah batu logam hitam yang sangat tangguh. Bahkan seorang elit Douang akan kesulitan menghancurkan mereka. Melihat bebatuan hitam pekat, tampaknya amukan gunung ini adalah urat mineral. Markas besar lembah api iblis terletak di tempat ini. Lembah api iblis hari ini adalah yang paling hidup selama bertahun-tahun. Penjaga lembah api iblis yang padat memegang senjata berkilau saat mereka berdiri di pintu masuk ke lembah. Siapapun yang tidak memiliki kartu undangan atau orang yang berkeliaran tidak diperbolehkan masuk,
Hal ini mengakibatkan antrian panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke area yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama-nama besar dari wilayah sudut hitam. Han Feng menempati kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mengamati lapangan terbuka, yang setiap kursi terisi. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke kecemerlangan dan kebanggaan ketika dia menjadi Kaisar Pil saat itu. Xiao Yan, dendam antara kamu dan aku akan segera diselesaikan. Pada saat itu, saya pasti akan membuat Anda menyerahkan mantra api kepada saya dengan patuh. Sosok muda melintas di benaknya. Cengkeraman Han Feng di cangkir tehnya tiba-tiba menegang. Senyuman kejam dan buas melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa ganas di dalam hatinya, sekelompok besar tamu yang tidak diinginkan yang dipimpin oleh Xiao Yan diam-diam tiba. Pertempuran besar akan segera terjadi.